rakit PC putih, cantik dan performa garang. Let's go! Kita rakit PC lagi dengan komponen yang putih-putih dan unik-unik. Yang jelas estetiknya mantep, performanya oke, dan penampilannya so good. Penasaran dengan performa yang akan kita gunakan di rakitan PC kali ini? Langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, kita bahas. Yang pertama, kita menggunakan prosesor yang tertinggi punya ya. Setidaknya saat video ini dibuat. Terlepas dari kontroversinya, ini prosesor yang kencang ya. Punya 24 core yang mana ada 4 P-core, performance core, dan 16 E-core. Dan threadnya ada 32 dan juga clock yang tinggi. Yang jelas sudah bisa handle semua game dan aplikasi. Buat rendering oke, streaming oke, dan gaming oke ya. Karena ini udah seri K, pastinya siap buat overclock, tetapi emang harganya yang kurang oke. Lanjut ke motherboardnya yang cukup unik. Ada maskot anime yang mungkin ada dari kalian yang seneng banget ya sama hal ini. Dan ini membuat pasar motherboard memiliki lebih banyak opsi. Karena banyak dari motherboard sekarang itu cukup monoton ya. Jadi desainnya paling gaming dengan lining yang lancip, garis-garis, dan ya ketebak lah. Dan motherboard ini cukup unik karena dia malah bulat-bulat dan warna gradasinya ada pink biru muda. Dan kembali lagi ada maskotnya. Nah, di dalam box konsepnya juga cukup unik. Ada aksesoris di dalamnya. Di depannya juga ada layar di mana itu ada gambar si maskot animenya. Di dalam boxnya juga saat dibuat konsepnya cukup unik. Di sini ada maskotnya, di sampingnya bisa kalian lihat ya. Dan juga ada aksesoris di dalamnya. Nah, di depannya juga ada layar di mana ini nanti maskotnya akan kedip-kedip genit gitu ya matanya ya. Dan nanti ini kedipannya bisa diatur ya, seberapa kencang kedipannya di BIOS, seberapa cepat lah ngedipnya. Walaupun emang dari awal kesannya kawaii, warna putih dan unik gitu, tapi secara spesifikasi motherboard ini ya tidak cukup kawaii karena emang ini cukup oke dan cukup ganas. Memiliki chipset B760 yang sudah jelas udah mendukung sampai dengan Intel Gen 14. VRM-nya ada 12+1+1 power paste yang udah ada heatsinknya. Ini jelas bisa menghandle prosesor dengan power yang tinggi. Lalu untuk RAM-nya udah bisa kalian pasangkan RAM sampai dengan 7200 MHz. Memiliki 4 slot RAM yang bisa dipasang sampai dengan 192 GB DDR5. Lalu support PCIe Gen 5 untuk GPU-nya, di mana ini Gen 5 X16, dan juga 2 slot PCIe tambahan Gen 3 untuk menaruh WiFi dan sebagainya. Sudah disediakan 3 ya slot NVMe Gen 4 yang semuanya disediakan heatsinknya. Cakep juga nih. Dan tak lupa di sini juga disediakan 4 SATA. Lanjut ke GPU-nya, kita pakai RTX 4060 dari MSI seri Ventus, di mana warnanya putih ya, sesuai dengan tema kita kali ini. Yang jujur li agak jarang yang menyediakan RTX putih. RTX 4060 ini cukup ideal di 1080p dan juga di 1440p. Ray tracingnya juga sudah cukup baik, apalagi kalau dibantu dengan DLSS 3.0. Dengan VRAM 8GB emang banyak perdebatan apakah RTX 4060 ini worth it untuk dibeli atau tidak. Tapi emang datanya menunjukkan bahwa RTX 4060 ini menjadi salah satu dari VGA card terlaris di pasaran. Untuk editing video ini VGA card udah cukup oke. Untuk streaming juga oke, apalagi kalau kalian pakai yang Adobe ya untuk editing, dan untuk gaming juga cukup oke. Nah, dari bentuk MSI RTX 4060 Ventus ini ya cukup compact ya, dan dari desainnya ini cakep banget buat kalian yang mau rakit-rakit PC putih ya, karena ini warnanya putih. Untuk RAM, kita RAM-nya pakai RAM putih yang kencang dari KingBank yang berkapasitas 32 GB. Punya speed 6400 MHz. Ini enak banget buat ngapain aja, multitasking, bantu rendering, atau mungkin gaming. Dan kapasitasnya 32 GB ini masih sangat lega sekali dipakai untuk sekarang, karena nggak banyak aplikasi yang memakai utilitas RAM di atas 32 GB ya, setidaknya kalau penggunaan konsumen pada umumnya. RAM KingBank ini juga bentuknya cukup cakep ya, warnanya putih, udah ada heatsinknya juga, dan di sini ada nyala-nyala RGB-nya juga. Ini cukup keren ya. Udah ada heatsinknya dan juga ada lampu-lampu RGB-nya nanti saat dipasang. Untuk storage-nya kita pakai storage yang ya cukup lah ya, dari Team Group, yaitu G50 M.2 NVMe Gen 4 yang punya speed yang sangat memadai dengan kapasitas 512 GB. Lanjut untuk coolernya kita pakai Segotep U6 White yang warna putih jelas ya, karena ini judulnya White. Ini CPU cooler, desainnya tower ya, cukup banget dan jelas. Performa pendinginannya oke. Punya 6 heat pipe, 2 fan yang berukuran cukup besar. Cukup
Cukuplah untuk pendinginan i9 14900K yang terkenal panas. Dan juga ini estetiknya lumayan dapat lah ya, karena emang sesuai dengan tema. Walaupun nanti ya saat dipasang ternyata emang agak ngelangin RAM. Nah, selanjutnya untuk PSU ini menurut gua agak overkill sebenarnya ya, karena kita pakai Asus ROG Thor 1200 watt dengan sertifikasi 80 plus platinum. Emang ini PSU bukan PSU value atau budget, tapi ini lebih ke power supply premium. Bang, kenapa pakai ini ya? Karena emang kebetulan di sini adanya ini, ya udah kita pakai aja. Sekalian juga ya kapan lagi lah kita pakai power supply premium dari Asus ROG. Ini power supply udah modular dan support ATX 5.0, dan juga PSU ini udah ada navigasi konsumsi dayanya. Wah, ini cakep sih, ada lampu-lampunya juga. Nah, next untuk case-nya juga kita pakai casing ATX putih spesial dari Tecware, yaitu Tecware Nexus Air Pro, dimana ini diberikan vertical mount-nya. Wow, di sini gua pakai yang ada vertical mount-nya jelas karena emang ada ya yang nantinya bikin PC ini lebih cakep. Nantinya ya nggak sia-sia lah kalian beli VGA card dengan desain yang kalian suka, yang kalian seneng gitu kan, karena nantinya bakal dipamerin gitu kalau dinyalain PC-nya tuh cetak gitu, muter baling-balingnya kelihatan di casingnya. Nah, ini gokilnya nih, ini vertical mount udah support PCIe Gen 4. Waduh. Dan saat pembelian juga kalian sudah include 4 fan bawaan yang warnanya putih ya, non RGB, tapi di sini gua ganti fan-nya yang depan pakai yang RGB punya Tecware juga sih sebenarnya, karena ya biar nambah estetik aja gitu, dilihatnya lebih enak. Dan sebenarnya casing ini sudah support sampai dengan 7 fan, tetapi sengaja juga pasang 4 aja biar gak keramaian. Nah, di sini juga lebih gokilnya, Tecware Nexus Air Pro ini hanya dibanderol di harga 1 juta aja. Bayangin, casing secakep ini udah ada vertical mount PCIe Gen 4 cuma 1 juta ya. Ini nggak habis pikir sih sebenarnya. Dan ini dia video rakitannya.
Nah, ini dia part-part yang kita pakai. Kalian bisa cek di sini. Nova Centurions probably had to tow all the scrap to one place. We gotta go that way, across the gap, somehow. Groot, I found a hitch. Can you latch onto it? Hey, Greenie, you see any blue and gold ships out there, you'll let us know. We have seen many such ships. He means active ones. We haven't talked about what to do if we run into a Nova Corps patrol. We'll restrain them until we are done here. Bad idea. Those... I can let you know when it's all right. Be very careful. No, Amicia. You're asleep. Give us away. You're right. Deadman explained how to use the cuffs, right? Use them to check the location of the incinerator. Sam, I don't think I need to remind you, but every minute counts when transporting corpses for disposal. 48 hours.
Ya, itu dia rakitan PC kita, rakitan PC apik, menawan, dan performanya mantap, putih-putih menarik, perpaduan dari i9 400-900K yang emang terkenal hot ya, ini bener literally hot. Makanya di sini dihandle dengan CPU cooler dari Segotep yaitu U9 yang emang ukurannya segede gaban ya. Ya walaupun sebenarnya temperaturnya masih terbilang cukup hangat. Cukuplah untuk menahan panasnya dari i9 Gen 14 ini. Pakai motherboardnya yang unik dari Maxsun yaitu B760M yang iCraft warnanya putih, bikin rakitan kita ini lebih unik dan berwarna. Yang dipadukan dengan RTX 4060 yang yakin banget ini udah asik banget ya. Walaupun bagi kalian semua nggak semua suka 4060, tapi memang udah bisa banget libas semua game yang ingin kalian mainkan di 1080 atau di 2K. Kalau 2K terasa keberatan bisa nyalain DLSS-nya. Di 1080p kalian udah bisa nyalain ray tracing-nya, jelas dibantu dengan DLSS. Dan juga ini ada perpaduan RAM-nya juga yang warna putih dan ada nyala-nyala RGB-nya, dan juga jelas ini casingnya warna putih yang udah pakai fan warna-warni juga cakep banget ya, walaupun RGB-nya masih statis. Oh iya, dan juga nggak lupa kalau GPU-nya ada vertical mount-nya, ini keren banget. Di harga segini dapat vertical mount PCIe Gen 4 itu emang worth it banget di harganya. Dan sebenarnya gue nggak habis pikir sini, rakitan PC keren banget. Yaitu dia rakitan PC kita yang serba putih-putih dan unik ini. Gimana menurut kalian? Kalian suka nggak rakitan PC ini? Kalau kalian suka boleh kalian like videonya dan share. Kalau kalian nggak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang, and always see you next time. Wassalam.